Halo warga belajar kelas 12, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Miss Iin, tetapi kali ini kita berada di mapel yang berbeda, yaitu IPS yang berkhususkan kepada sosiologi. Ya, tentunya kalian sudah mengenal saya, but you can still call me Miss Iin ya, atau Bu Iin juga bisa. Hari ini saya akan memberikan a brief explanation, maaf, saya akan memberikan tentang sedikit penjelasan sebelum kalian menuju ke uji modul selanjutnya. Ya, baik, hari ini kita membahas tentang evaluasi pemberdayaan masyarakat untuk mapel sosiologi kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan beberapa jenis outline yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga jenis-jenis evaluasi, yang keempat maaf itu typo salah, standar evaluasi, dan yang kelima yaitu bagaimana menyusul hasil evaluasi. Ya, yang pertama, jadi sebenarnya apa itu evaluasi? Yang kita ketahui bahwa evaluasi ditujukan kepada untuk mengambil sebuah keputusan tentang keterlaksanaan suatu program. Jadi hasil evaluasi ini dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan dalam program yang kita evaluasi tersebut. Di sini dapat kalian lihat dua jenis evaluasi. Yang pertama berdasarkan Muhadir Darwin, yaitu evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Sedangkan evaluasi menurut William Dunn yaitu merupakan perhubungan masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi adalah merupakan suatu program akhir yang kita laksanakan untuk menilai program tersebut apakah layak atau tidak kita lanjutkan. Kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan tujuan dari evaluasi sendiri, yang pertama membantu perencanaan untuk melaksanakan program, yang kedua membantu dalam menentukan keputusan penyempurnaan atau perubahan program tersebut, yang ketiga membantu dalam menentukan keputusan keberlanjutan, jadi apakah dilanjutkan atau dihentikan atau penghentian program. Selanjutnya menentukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program, dan yang terakhir memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik dalam melaksanakan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program. Banyak sekali jelas manfaat dari evaluasi tersebut. Selanjutnya di sini kita mempunyai dua jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Yang dimaksud dengan evaluasi formatif yaitu evaluasi yang diarahkan kepada proses dan ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program. Jadi kita berfokus kepada proses yang kita laksanakan dalam suatu program. Sedangkan evaluasi sumatif yaitu berdasarkan hasil atau diarahkan kepada mengevaluasi hasil untuk menilai program apakah efisien dan efektif atau tidak. Jadi di sini kita lebih condong ke hasilnya, kurang lebih seperti itu. Ya, sedangkan standar evaluasi kita mempunyai 4 jenis standar. Yang pertama standar keberagaman. Nah, ini untuk menjamin bahwa evaluasi akan membantu praktis dan secara berkala memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Sedangkan standar kelayakan yaitu ditujukan untuk menjamin bahwa laporan itu realistik dan sederhana. Sedangkan yang nomor 3 yaitu standar kesantunan ditujukan untuk menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara legal, etis, memperhatikan kepentingan yang terlibat dalam evaluasi maupun dampak hasilnya. Yang terakhir, standar ketepatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan evaluasi secara teknis formal dilaksanakan dengan sempurna. Ya, ini standar-standar yang mungkin harus kita capai dalam melaksanakan suatu program saat melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melaksanakan evaluasi ada 8 langkah. Yang pertama, klarifikasi alasan untuk melakukan evaluasi. Jadi kita apa alasan kita dalam melaksanakan program, dalam melaksanakan evaluasi. Yang kedua, memilih model evaluasi yang seperti sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Tentunya itu adalah pihak dalam pelaksanaan program yang akan kita evaluasi. Langkah keempat yaitu perencanaan komponen yang akan dievaluasi. Jadi kita memiliki standar-standar apa saja
sebelum kita melaksanakan evaluasi. Yang kelima yaitu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Jadi pertanyaan apa yang sekiranya akan muncul ketika program tersebut dilaksanakan. Dan yang keenam, menyusun desain evaluasi dalam jadwal kegiatan. Kita harus memiliki rundown atau outline sebelum kita melaksanakan evaluasi agar lebih terarah. Dan yang ketujuh, pengumpulan data dan analisis data. Ya, kita harus punya data dulu sebelum kita melakukan evaluasi. Tentunya data ini berkesinambungan terhadap program yang kita laksanakan. Dan yang terakhir yaitu laporan hasil evaluasi. Setelah kita mengevaluasi suatu program, kita harus membuat sebuah laporan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menyusun hasil evaluasi program pemberdayaan atau laporan. Di sini kita mempunyai dua jenis, yaitu secara kuantitatif atau kualitatif. Yang kita ketahui kuantitatif yaitu berfokus kepada angka, sedangkan kualitatif berdasarkan deskripsi atau yang tidak berhubungan dengan angka, lebih kepada kualitas. Dalam penyusunan laporan secara kuantitatif terdapat 5 bab, seharusnya ini 4 bab ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita harus menentukan permasalahannya dulu. Yang kedua metodologi evaluasinya mau seperti apa. Yang ketiga yaitu hasil evaluasinya kita tuangkan. Dan yang keempat kita memberikan kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut. Sedangkan dalam pembentukan laporan secara kualitatif ini lebih singkat ya, karena hanya memiliki 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kita isi dengan latar belakang alasan kenapa kita melakukan evaluasi tersebut. Yang kedua kita langsung pada pembahasannya, jadi tidak ada macam-macamnya, langsung saja ke pembahasan apa yang kita evaluasi. Dan yang terakhir kita langsung memberikan kesimpulan. Ya, saya rasa cukup demikian untuk penjelasan tentang evaluasi, suatu program evaluasi. Nah, untuk tugas kali ini, sebelum kalian menuju pada uji modul kelima, untuk tugas kali ini silahkan kalian cari salah satu program yang ada di sekitar kalian yang menurut kalian patut untuk dievaluasi dan berikan alasannya kenapa program itu patut layak untuk dievaluasi. Sekian dari saya. And don't forget to make the video and submit it to me. I think that's all. Thank you.